Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan agar selalu semangat dalam pembelajaran pada hari ini. Baiklah, jangan lupa selalu jalankan protokol kesehatan. Ya, jangan lupa terapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Kembali lagi dengan Bu Nur Ita, mata pelajaran PPKN SMP Negeri 20 Surabaya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan siapkan alat tulis kalian, baik buku maupun pensil. Jika sudah siap, marilah kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tentang bab 4, yaitu persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia, dengan subbab cara menyelesaikan konflik akibat keberagaman. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman di masyarakat. Nah, coba perhatikan di lingkungan sekitar rumahmu. Apakah kamu hidup di lingkungan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda? Keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadikan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis dengan adat istiadat yang berbeda. Perbedaan yang ada di Indonesia mencakup berbagai bidang, tidak hanya dapat dilihat dari perbedaan secara fisik, manusia atau ras, tetapi juga mencakup perbedaan suku, bangsa, agama, dan kepercayaannya. Nah, kita flashback sebentar pada pertemuan minggu kemarin, yaitu kita mempelajari tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia ini merupakan negara yang beraneka ragam, Bhinneka Tunggal Ika, ya, beragam. Kebinekaan itu bisa menjadi potensi, bahkan bisa menjadi tantangan atau ancaman. Bisa menjadi potensi apabila karena membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah. Entah itu keberagaman suku, agama, ras, dan sebagainya. Bisa juga menjadi sebuah tantangan, bahkan menjadi ancaman karena dengan adanya kebinekaan membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang bisa lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan dan sebagainya, dan itu bisa menjadikan konflik. Nah, contoh permasalahan yang timbul akibat keberagaman yang pertama yaitu timbulnya konflik antar suku, etnis, antar umat beragama, dan lain-lain. Yang kedua, adanya kecemburuan sosial yang muncul di tengah masyarakat. Yang ketiga, sulitnya membangun persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang keempat, munculnya kelompok-kelompok fanatik akan suatu golongan tertentu. Dan yang kelima, mudahnya mengalami perpecahan dan konflik di masyarakat. Itu merupakan beberapa contoh permasalahan yang timbul akibat keberagaman yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin atau pada bab sebelumnya.
Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimanakah cara menyelesaikannya? Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Cara menyelesaikan konflik akibat keberagaman. Kita telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman. Jika tidak ditanggapi secara positif, keberagaman dapat memunculkan berbagai permasalahan. Nah, cara menyelesaikan konflik ada beberapa, yaitu ada 3. Yang pertama, preventif atau cara pencegahan. Yang kedua, cara represif, yaitu setelah terjadinya suatu masalah. Yang ketiga, yaitu cara kuratif atau upaya tindak lanjut. Untuk cara preventif, contohnya yaitu toleransi, kerjasama, dan sebagainya. Kalau cara represif atau setelah terjadi masalah, bisa pembubaran secara paksa, penahanan, atau penjatuhan sanksi. Kemudian untuk cara kuratif, yaitu upaya tindak lanjut, pendampingan bagi korban, perdamaian, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut. Nah, memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara merupakan salah satu upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan. Kemudian di sini ada lagi pengikat persatuan dan rasa kebangsaan yang tercantum dalam Perundang-undangan pasal 35, 36, 36A, dan 36B. Jadi ada dasar hukumnya ya. Kemudian di sini contohnya lagi yaitu selalu bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif, dan saling membantu sesama warga masyarakat itu merupakan salah satu upaya preventif atau upaya pencegahan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman di masyarakat. Kemudian melakukan penangkapan atas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya aktif untuk melakukan perpecahan terkait keberagaman masyarakat merupakan salah satu upaya represif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman. Selain beberapa cara tersebut untuk menyelesaikan masalah keberagaman, hal yang paling penting untuk mengupayakan permasalahan keberagaman adalah sikap untuk saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada dan telah ada sejak bangsa Indonesia sebelum merdeka. Jadi kita harus bisa menghargai, menghormati apa milik orang lain. Kemudian meskipun kita berbeda-beda agama, suku, budaya, dan ras, kita harus saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh mengejek satu sama lain. Nah, itu merupakan upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman di masyarakat Indonesia. Nah, selain contoh permasalahan yang timbul akibat keberagaman yang Bu Ita jelaskan tadi, yang ada 5 itu, setelah ini Bu Ita akan menayangkan sebuah video, itu juga tentang konflik, tapi konflik dalam kelas, yaitu tentang memperebutkan liburan kemana. Nah, silakan ditonton dan disimak videonya baik-baik ya. Akhir semester ini, kelas A akan mengadakan liburan. Salman dan teman-temannya ingin ke Bali, sedangkan Silmi dan sebagian lainnya ingin ke Jogja. Kelas pun terbelah 2. Bagaimana Salman dan Silmi menyelesaikan konflik ini? Sebelum itu, mari kita lihat lebih dekat konflik ini. Pada setiap konflik, pasti selalu ada 3 unsur ini. Pertama, ada 2 belah pihak yang berseteru. Di kasus sebelumnya, konflik terjadi antara kubu Salman dan kubu Silmi. Kedua, adanya tujuan yang ingin masing-masing capai. Salman ingin ke Bali, Silmi ingin ke Jogja. Ketiga, adanya hubungan. Karena mereka satu kelas, jadi mereka berkonflik. Seandainya tidak ada hubungan, pasti nggak akan ada konflik. Bagaimana sikap Salman, Silmi, dan teman-temannya menghadapi konflik ini? Setiap konflik selalu ada 9 pilihan sikap. 1. Menghindar. Kelompok ini terbagi kepada 3 sikap.
A. Melarikan diri. Setiap diskusi mereka ngilang, gak mau ambil pusing. B. Menyalahkan atau melempar tanggung jawab. Biar orang lain aja yang mengambil keputusan, gak ikut mikir atau berpendapat. Pengennya tahu jadi aja, tapi kalau ada masalah, mereka cuci tangan dan menyalahkan. C. Menyangkal. Mengatakan oke-oke aja, tapi sebetulnya mereka nggak setuju. 2. Menyerang. Kubu ini lebih aktif tapi reaktif. A. Ada yang mencela pilihan kubu lain. Yang kubu Jogja bilang, Bali itu nggak cocok buat liburan. Kubu Bali bilang, Jogja udah keseringan. B. Ada juga yang ngegosip dan beraninya ngomongin di belakang. C. Bahkan ada beberapa siswa yang hampir adu jotos gara-gara beda pilihan atau berkelahi. 3. Berdamai. Kubu ini sudah lebih bijak. A. Ada yang memaafkan. Mereka memaklumi konflik yang terjadi dan siap menerima apapun keputusannya. B. Bicara empat mata. Salman dan Silmi bertemu untuk berbicara dengan kepala dingin. C. Mendatangkan penengah. Karena dengan bicara empat mata belum berhasil, akhirnya Salman dan Silmi mengundang guru untuk menengahi. Tiap pilihan pasti akan menentukan hasil akhir dari konflik itu. 1. Menang kalah. Kalau kamu menghindar, mungkin kamu kalah. Kalau kamu menyerang, mungkin kamu menang. Tapi pola kalah menang ini biasanya ada pihak sakit hati, bahkan dendam. 2. Kalah. Dua belah pihak kalah. Tujuan tidak tercapai. Hubungan pun hancur. Menang-menang, tapi hubungan rusak. Yang setuju pergi ke Jogja, pergi ke Jogja. Yang setuju ke Bali, pergi ke Bali. Tujuan masing-masing tercapai, tapi pertemanan rusak. Menang-menang. Dimulai dari saling memahami, berkompromi, bahkan siap untuk saling mengalah demi kemenangan bersama. Nah, kalau mengambil jalan tengah atau berdamai, maka dipastikan akan membuat kedua belah pihak menang. Win-win solution. Keduanya bisa menerima dan berdamai. Salman dan Silmi sudah pakai simpang damai ini. Guru sudah memberikan solusi dengan mengusulkan tempat wisata lain yang kedua belah pihak bisa menerimanya. Sekarang masalah sudah selesai dan kelas kembali kondusif lagi. Kamu nggak bisa menghindari konflik, karena konflik udah bagian dari hidup. Tapi kamu bisa memilih cara menghadapinya. Pilihan kamu akan menentukan hubunganmu akan makin membaik atau malah makin memburuk. Nah, saat kamu mengalami konflik dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira kamu mau ambil jalan yang mana? Nah, baiklah anak-anakku, itulah tadi penjelasan dari Bu Ita tentang cara menyelesaikan konflik akibat keberagaman. Nah, setelah ini Bu Ita akan tayangkan aktivitas 4.4 yang harus kalian kerjakan di buku tulis, bisa di buku tugas. Nah, yang pertama yaitu carilah satu kasus tentang permasalahan yang timbul akibat keberagaman. Kasus tersebut bisa dari koran, artikel, majalah, internet, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, analisislah bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ya, tadi Bu Ita sudah menjelaskan ada beberapa cara, ada 3 cara untuk menyelesaikan kasus. Nah, silahkan analisis bagaimanakah cara untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, sekian dari Bu Ita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa dibaca materi selanjutnya yaitu bab 5 tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa selalu disiplin jalankan protokol kesehatan. Jangan lupa terapkan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan juga interaksi. Baiklah anak-anakku, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.
Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.